Oke, teman-teman langsung aja bisa slide-nya ditunjukkan. Teman-teman, yang pertama saya ingin kasih highlight mengenai bagaimana kondisi industri pasca pandemi ya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa pandemi itu memang menyebabkan banyak bisnis berguguran ya, tetapi perlu diingat bahwa ada certain industri yang justru rising luar biasa ya. Saya 2 minggu yang lalu ketemu teman-teman AWS itu Amazon Web Service ya. Itu bisnis Amazon yang gede luar biasa. Mereka bilang katanya barusan investasi 12 triliun untuk bangun data center di Indonesia ya. Karena bisnis cloud itu sekarang itu lagi growing, lagi tumbuh hebat-hebatnya justru ya. Kenapa? Karena Bukalapak ya, kemudian Tokopedia ya, GoFood dan seterusnya. Itu Ruang Guru ya, itu semua butuh layanan cloud ya, cloud services. Makanya kemudian bisnisnya AWS ya, AWS ini global leader untuk cloud services ya, itu lagi invest gede-gedean di Indonesia di tengah yang lain pada jatuh gitu ya. Streaming services ya, sekarang saya nonton Netflix-nya, nonton YouTube-nya tambah sering ya, otomatis bayar tiap bulannya juga tambah gede gitu ya. Jadi Netflix adalah salah satu, atau Spotify adalah salah satu bisnis yang justru di masa-masa pandemi justru growing luar biasa. Teman-teman, saya gambarkan menjadi satu slide ya, satu slide aja yang itu sudah menggambarkan mana-mana industri yang fall. Yang kiri teman-teman ya, yang kiri itu adalah industri-industri yang fall di masa pandemi. Yang kanan adalah industri-industri yang rise ya, yang tumbuh luar biasa. Tadi salah satunya adalah di situ ada cloud services, itu AWS ya. Terus yang di tengah adalah in between, teman-teman. Ya, in between artinya asuransi misalnya, asuransi ya ketika masa pandemi krisis gini kan kemungkinan bayar kan jadi agak sulit gitu ya. Tetapi untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu justru growing. Karena kalau awalnya asuransi itu adalah barang yang secondary non essential, tetapi dengan adanya pandemi sekarang menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Jadi salah satu yang esensial sekarang adalah asuransi, terutama asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, sehingga teman-teman asuransi di masa pandemi justru growing. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga karena lagi masa sulit gini ya, kemampuan bayar preminya juga, nyicil preminya juga akan semakin berkurang ya. Jadi ada jeleknya, ada bagusnya. Maka saya sebutnya in between. Oke, saya akan mulai yang kiri dulu teman-teman. Ya, bacanya itu muter berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau yang atas itu paling berat, makin ke kiri ya, ke bawah itu makin ringan, makin dari high ke moderate ya. Artinya high jatuhnya jatuh banget yang high, yang atas, terus makin ke bawah itu jatuhnya moderate lah, nggak parah-parah amat gitu ya. Ya. Tapi masih bagus yang di between gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada fall, ada rise, dan seluruh pemain sekarang mestinya harus leap ya, leap. Jadi makanya saya bilang tahun 2020 adalah the leap year, yaitu tahun di mana kita harus lompat dari yang fall ke yang rise gitu ya. Kalau memang fall-nya sudah nggak bisa ketulungan. Jadi ada bisnis-bisnis kayak tourism sekarang ini ya, mungkin sampai dengan akhir 2021 atau bahkan sampai 2022 akan tetap struggling. Maka kalau teman-teman nunggu 2 tahun nggak ada omset kan nggak bisa. Ya, maka mesti terpaksa harus masuk ke sektor-sektor yang growing, yaitu sektor-sektor yang rise yang ada di kanan. Jadi teman-teman, yang pertama adalah hotel dan tourism yang kanan atas itu ya, hotel dan tourism. Saya kira kita udah tahu, kita ke hotel takut sekarang ya, karena di dalamnya banyak orang ketemu, sehingga kemudian market hotel juga selama 6 bulan ini agak berat ya. Bali juga begitu ya. Bali nanti yang menyelamatkan adalah domestik teman-teman, karena kalau kalau yang tourism asing itu agak berat baliknya ya, karena memang teman-teman pandemi itu antitesis globalisasi. Jadi kalau sebelum pandemi itu semua orang kita mengagung-agungkan globalisasi ya, di mana orang itu bisa mobilisasi antar negara demikian gampang. Tetapi dengan adanya pandemi, maka yang terjadi adalah antitesis globalisasi. Jadi pergerakan orang dibatasi. Maka kemudian
salah satu yang terdampak adalah sektor pariwisata. Yang kedua airline, teman-teman. Kita tahu di airline itu ruangnya relatif nggak begitu besar, ya. Terus kemudian AC-nya muter aja di situ, ya. Kita kalau ke Bali 1 jam 2 jam gitu, bayangkan di dalamnya sirkulasi udaranya muter-muter di situ aja. Maka kemudian takut. Saya terus terang belum dari bulan Maret belum pernah naik pesawat, ya, masih takut, ya. Ini sama Dokter Grace sama Bu Susan diajak ke Bali, ke Banyuwangi, nanti akhir minggu ini masih mikir-mikir saya. Nanti kalau dapat wangsit berangkat ke Banyuwangi, ya. Faktornya karena takut naik pesawat, teman-teman, ya. Sangat berbahaya. Sekarang moda transportasi yang paling aman adalah kendaraan pribadi. Maka nanti otomotif sekarang agak struggling karena global value chain-nya agak terhambat, tetapi saya predik nanti mobil pribadi akan growing, ya, pasca pandemi, dan terutama mobil second, ya, mobil second, karena ketika orang-orang yang belum punya kemampuan, maka alternatifnya, solusinya adalah second. Jadi itu airline. Kemudian MICE, teman-teman, MICE itu meeting, insentif, conference sama exhibition, ini juga berat semua, ya. Jadi exhibition terutama yang global berhenti semua, ya. Kemudian bar and resto, ya, bar and resto. Tetapi saya kira resto ini akan cepat comeback-nya, dan menurut saya sekarang sudah mulai kelihatan comeback. Kenapa? Karena orang Indonesia makan itu dining out, ya, makan di luar itu bukan masalah lapar aja, tetapi terutama adalah masalah sosialisasi, masalah curhat-curhat, ya, masalah ketemu teman gitu, sehingga memang agak sulit, ya, walaupun ada ketakutan pandemi, tetapi silaturahmi, ya, kedekatan, ya, curhat-curhat, ya, narsis-narsis itu, ya, ketemu teman itu menjadi sesuatu yang penting. Dan tak lihat mal-mal sudah mulai rame, orang mulai banyak makan di resto, ya, tapi tentu dengan pakai masker. Nanti Dokter Grace akan kasih tips-tips untuk bagaimana pakai masker, ya. Jadi saya kira bar and resto akan cepat, ya, comeback-nya, tetapi kalau MICE, airline dan tourism mungkin agak berat. Berikutnya sinema Jakarta, ya. Kalau yang Bandung ya nggak boleh, ya. Jakarta sudah mulai diperbolehkan, tapi saya takutnya Cina juga sama, 3 bulan yang lalu sinema dibuka tapi nggak ada orang yang nonton gitu, ya. Nanti akan kita lihat apakah begitu bioskop dibuka, apakah orang berani. Kasusnya sama dengan airline, teman-teman. Sirkulasi udaranya muter-muter aja di situ, sehingga potensi untuk penularannya akan menjadi tinggi, ya. Berikutnya adalah sport, ya. Kita tahu bahwa Olimpiade dibatalkan, ya, liga dan seterusnya, tapi sekarang sepak bola sudah mulai bergulir kembali, tetapi orang akan takut, ya, tetap, ya, karena kalau di stadion ada ribuan orang di situ dan potensi penularannya akan tinggi, ya. Sport yang kena. Kemudian mall dan retail, ya, mall dan retail. Mall saya kebetulan hampir tiap sehari seminggu bisa 3 kali saya ke MKG, karena ke MKG cukup 5 menit, saya sama kayak Bu Susan. Cuma 5 menit ke MKG, ke La Piazza. Jadi saya otomatis pantau terus gimana kondisi mall, ya. MKG mungkin sudah berapa, ya, 60-70% lah, ya. Jadi orang sudah mulai nyaman ke mall, ya. Mall mungkin nggak separah airline karena ruangnya agak besar, jadi saya lihat nanti comeback-nya mall akan relatif lebih cepat, ya. Terus kemudian consumer elektronik, ya, itu karena global value chain. Otomotif nanti akan kendaraan pribadi akan comeback, oil and gas, dan properti, ya. Properti karena memang properti ini non essential. Jadi teman-teman nanti di dalam consumer shifting saya akan cerita bahwa konsumen itu akan back to the bottom, teman-teman, ya. Jadi back to the bottom of the pyramid, ya. Tapi piramidanya itu piramida Maslow. Mungkin teman-teman tahu, ya, piramida Maslow itu kan dari yang awal kebutuhan paling basic ke atas, ya, piramida. Yang ke atas itu adalah kebutuhan yang paling advance gitu. Yang paling basic itu adalah sandang pangan papan. Berikutnya belonging, naik, ya. Kemudian esteem, dan yang di puncak adalah aktualisasi diri. 3 tahun yang lalu saya bikin e-book viral juga, saya mengatakan this is the era of leisure economy,
ya, semua orang leisure, semua orang liburan, ya, bahkan semakin banyak duitnya, dompetnya itu habis karena liburan, ya, karena kebutuhan basicnya sudah lewat. Jadi sebelum pandemi itu bangsa kita itu konsumennya banyak sudah di puncak piramida. Tetapi dengan adanya pandemi kita balik ke basic, kebutuhan basic. Jadi kita hidup di gua, teman-teman, ya, hidup di gua, guanya rumah kita. Karena kalau hidupnya di gua, maka kebutuhannya nggak aneh-aneh. Kita nggak perlu sepatu, kita nggak perlu baju, ya, kita nggak perlu mobil, kita nggak perlu motor gitu. Jadi baju saya di lemari itu nggak pernah ganti-ganti karena tiap hari cuma pakai celana pendek ini, ya. Termasuk apa? Termasuk apa? Webinar ini saya pakai celana pendek loh ya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan ya. Jadi baju yang bagus-bagus selama pandemi nggak dipakai ya, jadi kita nggak banyak beli hijab, kita nggak banyak beli sepatu, kita nggak banyak beli baju gitu ya. Jadi back to the bottom. Jadi konsumen bergeser kebutuhannya makan, minum, ya, kemudian tempat berteduh, ya, terus kemudian wifi penting, ya, termasuk insurans tadi itu, ya, basic, kebutuhan basic itu termasuk insurans, life insurance sama health insurance, terus kemudian juga wifi, ya, karena kalau nggak ada wifi kita nggak bisa webinar, jadi itu kebutuhan basic, ya. Nah, properti, ya, kenapa agak lama? Karena properti masuk ke dalam kebutuhan yang secondary dan karena melibatkan duit yang besar. Teman-teman, di masa pandemi, ya, apalagi diikuti dengan krisis, maka konsumen itu cenderung nggak spending, teman-teman.